Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Nur Maulana. Setelah sekian minggu saya tidak bisa upload mengenai tutorial Kodular. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berbagi kembali, terutama di tutorial Kodular bersama saya tentunya di channel saya juga. Untuk teman-teman yang baru berkunjung, selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe, like juga. Jika perlu teman-teman boleh share. Ya, jika ada pertanyaan teman-teman bisa kirimkan di kolom komentar. Ya. Pada tutorial kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara membuat sebuah floating action button di Android, ya, dengan menggunakan fasilitasnya tentunya menggunakan Kodular seperti biasa. Ya, untuk saat ini fokusnya saya masih di Kodular. Sebenarnya rencana saya channel ini bukan hanya untuk Kodular tapi untuk tutorial lainnya. Cuman karena sudah nanggung kita bermain di Kodular, kita membahas Kodular, saya ingin membuat tutorial Kodular ini lebih detail, ya, lebih mendalam supaya teman-teman yang belajar pun bisa lebih tahu, oh di Kodular itu kita bisa membuat apa saja nantinya, ya. Nah, salah satunya di sini kita akan membuat floating action button menggunakan Kodular. Nah, jika yang belum tahu apa itu floating action button, di sini saya pun sudah searching teorinya, ya. Intinya floating action button itu adalah salah satu komponen khas dari material desain di Android, ya. Bentuknya adalah sebuah tombol berbentuk lingkaran yang terlihat seakan-akan mengambang pada layout aplikasi. Contohnya teman-teman bisa lihat di layar sebelah kanan, ya, di sana ada tombol gambar rumah di bawah, itu adalah floating action button, ya. Nah, di sini kita bisa buat variasi, ada yang statis, ada yang dinamis. Kalau statis itu tombolnya diam, ya. Misalnya ada 3 tombol ke atas, ya, tiga tombolnya diam. Tapi kita bisa buat secara dinamis. Jadi ketika kita klik tombol home, dia muncul, ya. Nah, sini ada tombol tambah, misalkan ubah sama hapus. Ya, kemudian klik lagi, hilang lagi. Ya, itu kita bisa sesuaikan. Ya, jadi salah satu fungsi floating action button adalah salah satunya untuk mempercantik, memaksimalkan aplikasi Android yang teman-teman buat. Selain itu juga mungkin bagi sebagian orang dengan adanya floating action button itu akan lebih memudahkan akses terhadap perintah-perintah di dalam program aplikasi yang kita buat nantinya. Nah, langsung saja ke tutorialnya. Seperti biasa teman-teman buka Kodularnya. Kayak di sini saya buat di screen baru saja. Ini sebenarnya sudah saya buat, ya. Jadi komponennya cukup satu di bagian user interface itu ada floating action button. Ini kita kasih nama dan selanjutnya nanti kita bahas lah, ya. Ini teman-teman project, ya, nanti pilih new project, kemudian saya buat project baru saja, tidak di screen dulu, ya, supaya teman-teman tidak pusing. Pilih project, pilih new project, kemudian kasih nama misalkan floating action, jangan pakai spasi, ya, button. Ya, kemudian klik next. Nah, di sini seperti biasa temanya teman-teman bisa pilih. Ya, ada light theme, ada dark theme, ya, atau mau default saja bawaannya seperti saya tadi. Primary colornya, ya, ada yang biru di atas ini, di belakang tadi, ya. Kemudian accent colornya dan sebagainya. Klik finish jika sudah. Ya. Nah, kemudian kita akan ditampilkan di halaman screen 1 namanya, ya. Di sini area kerja kita nantinya, dan ini pun yang akan kita kelola nantinya untuk menampilkan hasil. Selanjutnya teman-teman masuk ke bagian screen 1, kemudian properties. Di properties ini teman-teman cari bagian title, ya. Di title teman-teman rubah titelnya jadi floating action button seperti ini, ya. Floating action button. Jika sudah, teman-teman, di sini kita memerlukan 4 buah floating action button atau komponen, ya. Untuk mencari floating action buttonnya ada di mana? Dia ada di bagian palette user interface, kemudian cari ada floating action button. Ya, di sini kita tarik ke dalam area kerjanya. Nah, jika ada pertanyaan, kenapa sih si komponen tidak muncul di layar sini, ya. Nah, di sini floating action button ini termasuk ke dalam komponen non visible, ya, atau non visible komponen, ya. Jadi komponen yang tidak ditampilkan atau tidak muncul di sini, karena komponen itu ada 2, ada visible komponen dan non visible komponen untuk di Kodular, ya. Nah, di sini kita butuh 4. Yang pertama itu untuk nantinya tombol home,
kemudian add, update, sama delete ya. Jadi ada 4 buah floating action button yang kita butuhkan. Kita tambahkan sampai 4. Jika sudah ya, di sini kita rubah satu-satu dulu. Kita rubah rename satu-satu dulu. Yang pertama ini kita ganti namanya jadi home, rename. Kemudian ini kita ganti jadi add, rename. Ini juga update. Yang terakhir delete. Oke, jika sudah ya, langkah selanjutnya adalah kita mengatur posisi si komponennya supaya tidak berhimpit. Karena kalau teman-teman lihat ya di CodeOrder Companion itu, bentar saya cek dulu di sini ada Nox. Ada ya. Jadi kalau teman-teman jalankan masuk ke tes nanti ya, kita coba dites dulu lah. Masuk ke tes. Kita masuk ke tes sambil saya rekam di handphonenya. Masuk ke tes, kemudian connect to Companion dan kita cek supaya teman-teman bisa lihat hasilnya. Scan QR code-nya menggunakan CodeOrder Companion. Kalau yang tidak punya, download dulu di Play Store ya. Kemudian scan menggunakan smartphone teman-teman masing-masing. Nah, maka hasilnya semua komponen floating action button itu akan bertumpuk menjadi satu. Ini kan tidak ada 4 komponen ke atas ya, karena si komponennya memang tumpang tindih gitu ya. Nah, di sini kita coba rubah dulu satu-satu. Yang add atau dari bawah delete ya. Delete ini kita naikkan menjadi 80 margin buttonnya ya di delete propertiesnya. Oke. Nah, dia ada satu komponen naik ke atas, lihat di sebelah kanan. Kemudian update kita naikkan kurang lebih 145 ya. Kita coba dikira-kira saja ya, sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian add kita tambah 210. Nah, kurang lebih seperti ini tata letaknya. Jadi 4 buah komponennya tersusun rapi. Kemudian kita ganti si icon-iconnya. Itu kan ada semuanya tambah, semuanya add semua. Nah, di sini kita ganti komponennya atau iconnya menggunakan material icon. Untuk mencari iconnya, kalau teman-teman yang tidak tahu bisa cari di sini. Nah, sini ada banyak material icon di halaman material.icon bla bla bla. Teman-teman bisa cari lah. Kemudian nanti cari iconnya apa, kemudian namanya dimasukkan ke dalam. Nah, sini material icon name ya. Contoh untuk add udah sini kita buat. Nah, yang home kita ganti warnanya juga, kita agak gelapkan supaya lebih mencolok. Ini kita ganti dengan home. Ini yang umum ya, jadi saya tidak perlu lihat ke tabel ini, ke website material iconnya karena memang umum. Kemudian begitu juga dengan update kita kasih warna hijau muda, hijau terang. Sini kita ganti update. Yang terakhirnya ada delete, ini kita kasih warna yang danger ya, warna merah biasanya. Delete. Nah, kurang lebih seperti ini. Ada home, kemudian delete, kemudian update yang warna hijau, dan add ya. Selanjutnya di sini kalau teman-teman sudah, kita buat blok kodenya. Ini sebenarnya simpel ya. Di sini sebelum kita buat blok kode, diusahakan yang add, update, sama delete itu kita visible dulu posisinya. Jadi ketika nanti dijalankan aplikasinya, si komponen ini semuanya dalam kondisi tidak muncul. Ya, jadi ini kita visible dulu. Nah, ini aja belum hilang. Biasanya agak loading koneksi internet. Nah, ini sudah hilang. Kita masuk ke blok. Di sini kita buat blok kodenya. Artinya ketika nanti kita mengklik floating action button yang home, yang ini ya, maka si komponen lain itu harus muncul. Berarti di sini kita pilih floating action button home, kita pilih when
home.click do, yang terjadi adalah kita pastikan dulu ketika diklik ini muncul ya. Jadi kita coba dulu satu. Nah, kita coba dulu satu. Kita coba klik. Nah, dia muncul ya tombol add-nya. Sekarang yang perlu dilakukan adalah bagaimana caranya ketika kita klik tombol home dia bisa muncul, dan ketika kita klik lagi tombol yang sama di bawah dia bisa menutup kembali menunya atau menghilang kembali. Nah, di sini caranya kita harus pakai logika if. Ya. Kita masukkan dulu if-nya, ketik if. Nah, if biasa. Nah, ini masukkan. Ketika tombol home-nya diklik, do, jika kita ambil logikalnya, jika yang home-nya ini berubah ya, material icon bentar. Nah, ini jika home.material icon.name-nya berubah menjadi, atau bukan menjadi ya, misalkan jika si home-nya memiliki nama home ya, karena namanya masih home ya, ketika diklik, nah ini kan home itu gambarnya rumah, maka yang terjadi adalah add-nya muncul, kita duplikat lagi, delete-nya muncul, duplikat lagi, update-nya muncul, kurang lebih seperti ini. Kita coba, nah dia muncul ya. Kemudian kita rubah, kalau sudah seperti ini bagaimana cara mengembalikannya. Nah, ini kan kondisinya si tombol yang paling bawah itu yang gambar rumah, gambarnya masih rumah ketika diklik ya. Nah, sekarang kita coba rubah gambarnya, kita set. Nah, set home-nya ini namanya bukan gambar rumah lagi ya, kita cari namanya itu, nah, auto renew atau bacanya apalah, pokoknya teman-teman yang lebih tahu mungkin ya. Biasanya untuk memperbaharui kan ya, icon-icon seperti ini. Ini saya kutip dua dulu, kemudian paste, enter ya, masukkan ke sini. Jadi ketika diklik tombolnya ini harusnya berubah gitu. Itu teman-teman bisa dilihat di video sebelah kanan ya. Nah, bagaimana cara kita mengembalikannya? Cara mengembalikannya kita tambah kondisi else ya. Selain kondisinya tombol home, maka yang akan terjadi adalah sebaliknya dari ini ya, sebaliknya dari ini, yaitu ini jadi hide semuanya, set hide. Oke, ini benar, duplikat, ini delete, ini duplikat, ini juga update, duplikat. Terus namanya jangan lupa rubah lagi jadi home. Oke, sudah, kita klik. Nah, maka dia bisa muncul dan hilang ya, itu contoh sederhananya. Nah, selain itu banyak lagi sebenarnya fitur-fitur yang bisa teman-teman buat menggunakan floating extend button ya. Kalau ada pertanyaan bagaimana kalau kita ingin memunculkan labelnya, karena tidak semua orang tahu arti dari komponen-komponen ini kan ya. Tombol yang atas ini yang biru untuk apa, hijau untuk apa, merah itu untuk apa, itu kan tidak semua orang tahu. Di sini kita juga bisa menambahkan yang namanya label ya. Untuk menambahkan label, teman-teman harus tambahkan dulu di sini ya labelnya. Ada label teks ya, di bagian properties ada advanced properties, kemudian ada label teks, misalkan tambah delete, kemudian update-nya juga kita tambahkan update, ini kita tambahkan juga add ya. Jika sudah, di sini teman-teman tambahkan juga perintahnya, yaitu kita panggil dari add dulu, itu show label. Selebihnya kita duplikat seperti biasa, duplikat. Kalau kita ganti delete dan home ya. Yang bawahnya bagaimana? Sama juga ya. Ini kita hide label, berarti kalau sini duplikat ya. Sudah kita masukkan, ini kita ganti update dan delete. Kita coba. Nah, ini ketukar. Berarti nah ini bukan home. Ini harusnya update. Nah, ini jadi harusnya dihilangkan dulu. Kita refresh dulu. Nah, ini refreshnya nggak gagal.
Kita terus refresh. Nah sekarang bentar, masih ada proses. Nah ini sudah muncul ya, kita klik, muncul, hilang, muncul, hilang, muncul, hilang. Kurang lebih seperti itu contoh sederhana dari plotting action button. Teman-teman bisa mengembangkan lagi, bisa mengeksplor lagi kemampuan teman-teman dengan mencoba membuat plotting action button, menambahkan ke dalam projectnya dan sebagainya. Jika ada pertanyaan kenapa sih tutorial di channel saya ini dibuat per bagian-bagian, tidak dibuat satu aplikasi jadi, salah satunya untuk membuat aplikasi jadi itu kita perlu waktu ya, sehingga kalau kita buat satu aplikasi jadi ya repot di saya sebenarnya, tapi insya Allah nanti ya. Itu saja untuk hari ini, terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel saya ini.